Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Bapak Efri Dasril, Guru Bahasa Indonesia di SMP Negeri 246 Jakarta. Kali ini kita akan membicarakan tentang langkah-langkah membuat cerpen. Pelajaran ini merupakan pelajaran kelas 9 SMP semester ganjil pada KD 33 dan 43, yang mana tujuan pembelajarannya adalah peserta didik dapat membuat cerpen berdasarkan pengalamannya sendiri atau pengalaman orang lain. Sebelum kita membicarakan tentang langkah-langkah membuat cerpen, terlebih dahulu kita pahami dulu apa itu cerpen. Ya. Cerpen yang disingkat dengan cerita pendek adalah bentuk prosa naratif fiktif yang menceritakan suatu peristiwa atau persoalan yang dialami oleh tokoh utamanya. Cerpen juga merupakan sebuah cerita fiktif yang menceritakan sebagian dari kehidupan tokohnya. Nah, sebenarnya bisa saja ya sebuah cerpen itu berangkat dari kisah nyata, ya, tetapi harus ditambah, ya, harus ditambah ataupun dikurangi. Ya, ibaratkan orang masak masakan atau gulai, ya, harus lengkap garamnya, ya, lengkap bumbu-bumbu lainnya supaya lebih sedap dan lebih enak. Nah, begitu juga dengan cerpen. Jadi tidak harus hal-hal yang nyata-nyata di sana, tetapi harus ada sedikit hal-hal yang tidak pernah terjadi, sehingga itulah yang disebut dengan fiktif. Baik para siswa, ya, langkah-langkah dalam membuat cerpen ada beberapa langkah yang akan saya kemukakan di sini. Yang pertama adalah menentukan temanya. Nah, di sini orang sering agak tidak bisa membedakan mana tema dan mana judul, gitu. Ada orang mengatakan tema itu sama dengan judul, padahal itu berbeda, ya. Kalau tema, ya, tema ini menjadi dasar dalam penulisan cerpen. Tema itu merupakan ruh dari cerpen itu sendiri, ya. Misalnya kita bicara masalah sosial, mungkin bicara masalah agama, ya, mungkin bicara masalah kemiskinan, mungkin bicara masalah orang-orang terlantar, bisa juga masalah perjuangan, ya. Dan yang banyak digemari oleh para remaja adalah masalah percintaan. Nah, kalau kita sudah tahu permasalahannya, ya, maka dari permasalahan-permasalahan itulah, ya, tema tadi bisa kita uraikan. Kemudian yang kedua adalah menentukan sudut pandang. Sudut pandang ini adalah posisi pengarang, ya, atau posisi penulis. Kalau kamu seorang penulis yang akan membuat cerpen, maka itu posisi kamu sendiri, ya, sebagai penulis atau pengarangnya. Pengarang harus konsisten dalam menggunakan sudut pandang. Sudut pandang yang digunakan bisa dengan kata aku, ya, berarti itu adalah pengarang sendiri. Jadi kalau menggunakan kata aku, ya, dari awal, maka sampai cerita itu selesai, maka si akulah yang selalu diutamakan. Nah, itu namanya sudut pandangnya sebagai orang pertama. Tetapi kalau dalam cerpen itu kita menyebutkan kata dia, ya, atau menyebutkan nama dari seorang tokoh, maka berarti pengarang sebagai orang ketiga. Ya, umpamanya namanya Nita, sekali-sekali bisa kita panggil dia. Nah, itu pengarang sebagai orang ketiga. Itu dari segi sudut pandang. Kemudian yang ketiga langkahnya adalah menentukan penokohannya, ya. Melalui penokohan ini karakter tokoh akan terlihat, ya. Pengarang harus bisa menciptakan gambaran yang tepat untuk watak tokoh yang ditampilkan. Berawal dari penciptaan karakter ini, ya, maka jalan cerita akan bisa terbentuk. Jadi ada berapa orang tokoh yang akan kita libatkan dalam cerpen ini. Nah, setiap tokoh yang
kita tampilkan itu tentu ada yang namanya tokoh utama ya, tokoh utama di sana. Nah kalau tokoh utamanya mungkin si aku ya, kita harus tahu nih, pengarang sendiri harus jelas, harus mengetahui bagaimana karakter si aku itu sendiri. Kalau aku itu adalah dirinya sendiri ya sudah pasti dia akan tahu dengan karakternya. Kemudian kalau kita menyebutkan tadi dalam uraian tadi, dalam uraian sebelumnya, yaitu tentang sudut pandang orang ketiga ya, tentu menyebutkan kata dia ya, atau menyebutkan nama tokoh itu. Maka si pengarang harus tahu ini karakter si dia ini atau karakter nama yang disebutkan itu ya. Jadi intinya di sini adalah dalam penokohan ini si pengarang harus benar-benar menempatkan karakter seorang tokoh supaya bisa tergambar di dalam cerpen itu secara jelas. Kemudian yang keempat adalah menentukan alur ya atau plot ya. Dalam hal ini saya akan uraikan dulu ya beberapa alur yang biasa muncul di dalam cerpen. Biasanya alur yang ada itu ada 3 ya. Yang pertama namanya alur maju ya. Alur maju itu disebut juga dengan alur progresif ya. Alur ini lazim ditemui dalam cerpen karena lebih mudah dipahami ya. Alur ini dimulai dari pengenalan awal ya, yaitu pengenalan tokoh beserta wataknya, kemudian pengenalan latar tempat, latar waktu, latar suasana ya. Setelah itu baru muncul permasalahan atau konflik ya. Konflik semakin meruncing sampai pada klimaks atau puncak cerita ya kan? Nah konflik semakin meruncing tadi sampai pada puncak cerita, secara perlahan peristiwa nanti mulai menurun ya, karena ada solusi di sana dari permasalahan tersebut. Akhirnya sampailah pada bagian penyelesaian. Nah itu yang disebut dengan alur maju. Nah salah satu contohnya ya bisa saya uraikan di sini ya tentang alur maju ini ya. Umpamanya dari awal diceritakan tentang seorang remaja ya, yang katakanlah dia saling berkenalan, kemudian berpacaran ya kan. Nah, itulah pengenalannya kan ya, di suatu tempat ya, tapi hal ini tidak diketahui oleh kedua orang tua mereka. Nah lalu persoalan akan timbul setelah orang tuanya tahu ya, ternyata orang tuanya atau orang tua yang perempuan ya mungkin tidak setuju dengan hubungan ini. Lalu itulah timbullah konflik kan, timbul konflik ya. Ya. Dengan tidak setujunya ya bagaimana kedua tokoh ini akan mengambil langkah ya kan. Apakah biasanya ada yang mengambil langkah pergi dari rumah atau melarikan diri dan sebagainya ya, atau ada yang melawan pada orang tuanya, walaupun itu tidak boleh ya, tidak boleh ditiru ya, melawan pada orang tuanya ya, tetapi dia akan menimbulkan suatu permasalahan baru di sini ya. Umpamanya lari dari rumah, kemudian uang tidak ada lagi ya kan, tidak ada lagi untuk kehidupan selanjutnya, maka permasalahan akan timbul ya, sehingga ini perlu suatu penyelesaian ya. Barangkali dia akan kembali ke rumahnya ya, kemudian minta maaf pada orang tuanya. Nah setelah itu ya mungkin cerita akan bisa terselesaikan ya. Ini tergantung si pengarang sendiri, bagaimana gaya si pengarang bisa menyelesaikan cerita itu dengan baik. Yang kedua adalah alur mundur ya, alur mundur ya. Alur mundur disebut juga dengan alur regresif. Alur ini adalah kebalikan dari alur maju ya. Cerita diawali ya dari tahap penyelesaian, jadi cerita itu sudah selesai ya, tapi terus mundur lagi ke tahap anti klimaks gitu ya, kemudian mundur lagi kepada klimaks puncak sebuah cerita ya, kemudian dimunculkan konflik-konflik dan berakhir ke tahap pengenalan tokoh ya, pengenalan ya kan. Kemudian cerita menggunakan alur ini biasanya berisi cerita-cerita kilas balik
seorang tokoh dalam mengalami kehidupannya. Jadi cerita itu sebenarnya tadi sudah selesai. Jadi yang ditampilkan, yang kita tonton itu cerita yang sudah selesai gitu. Dibangkitkan kembali dengan tahap-tahap sebelumnya gitu. Nah, inilah yang disebut dengan alur mundur. Yang ketiga adalah alur campuran. Ya. Alur ini biasanya dimulai dari tahap klimaks atau puncak sebuah peristiwa. Ya. Puncak sebuah peristiwa. Ya kan? Kemudian dimundurkan ke tahap pengenalan. Ya, ke tahap pengenalan masalah. Itu, ya. Tujuannya agar pembaca tahu asal mula dari adanya konflik cerita. Nah, dari pengenalan masalah ini ya dinaikkan lagi ke tahap anti klimaks dan berakhir di tahap penyelesaian. Jadi memang dalam alur campuran ini penyelesaian tetap yang terakhir. Nah, itu ya. Berbeda dengan tadi alur mundur ya. Penyelesaian bisa di awal. Itu. Yang kelima, langkahnya adalah menentukan judul atau menuliskan judul. Judul dapat ditulis setelah keseluruhan cerita selesai kita buat. Judul dapat ditentukan dari bagian yang paling menarik dari cerita itu. Ya. Judul merupakan pintu gerbang yang dapat pula ditempatkan di situ sebagai sebuah etalase. Ya. Dengan membaca judul, pembaca akan membayangkan isinya. Itu. Jadi tahap kita yang kelima ini menentukan judul ya. Ini jangan dijadikan tahap pertama gitu. Biasanya kan para siswa bertanya, "Pak, judulnya apa Pak yang kita buat ini?" Ya. Nah, itu salah. Jadi kalau yang ditanyakan itu harusnya temanya apa Pak? Jadi yang pertama kan tema dulu tadi. Ya. Jadi judul ini terakhir. Tetapi, nah ini ada tetapinya, tema yang dibuat tadi itu bisa diangkat jadi judul. Nah, kalau itu sesuai, ya. Jadi tema yang kita angkat pertama tadi bisa dijadikan judul cerpen. Ya. Tetapi dalam prosedurnya judul itu diberi belakangan setelah cerita itu selesai. Nah, untuk memahami artinya agar siswa lebih paham ya, nanti Bapak akan berikan sebuah tugas ya, dibuat di rumah. Tulis sebuah cerpen ya berdasarkan pengalaman kamu atau pengalaman orang lain dengan memperhatikan langkah-langkah penulisan cerpen. Nah, sebagai catatan ya, bagi penulis pemula seperti kalian ini ya, jangan ragu-ragu untuk menuangkan idenya. Kapan lagi saatnya untuk bisa berkreasi lewat tulisan. Itu Bapak ucapkan ya. Selamat menulis ya. Selamat berkreativitas. Semoga kalian berhasil nantinya. Baik para siswa, demikian pertemuan yang dapat kita sampaikan pada saat ini ya. Mohon maaf atas segala kekurangannya, tapi terlebih dahulu Bapak akan tutup dengan sebuah pantun ya. Dari mana hendak kemana? Dari Jepun ke Bandar Cina. Karena sekarang masih ada corona, sebaiknya para siswa tidak kemana-mana. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.